Ketika seorang om baik hati nekat jadi kurir internasional demi anak kecil yang tidak bisa bicara. Kalau biasanya film India identik dengan adegan jagoan terbang ke sana kemari sambil menampar belasan orang sekaligus, maka Bajrangi Bhaijaan datang dengan cara yang berbeda. Film ini tidak menjual aksi berlebihan atau kisah cinta yang rumit. Sebaliknya, film ini justru membuat penonton menangis gara-gara seorang pria polos yang rela menempuh ratusan kilometer demi mengantar seorang anak kecil pulang ke rumah. Dan percaya atau tidak, premis sesederhana itu berhasil menjadi salah satu film India terbaik sepanjang masa. Cerita dimulai dari seorang gadis kecil asal Pakistan bernama Shahida, yang akrab dipanggil Munni. Sejak lahir, Munni tidak bisa berbicara. Ibunya percaya bahwa suatu hari putrinya bisa sembuh, sehingga mereka melakukan perjalanan ke India untuk berziarah ke tempat suci. Sayangnya, saat perjalanan pulang ke Pakistan, sebuah kejadian kecil mengubah segalanya. Karena tergoda melihat seekor anak domba yang lucu, Munni turun dari kereta. Ya, masalah besar dalam film ini berawal dari sesuatu yang sering dilakukan anak-anak ketika melihat hewan menggemaskan. Kereta berangkat. Munni tertinggal. Dan sejak saat itu, petualangan panjang pun dimulai. Sebagai anak kecil yang tidak bisa berbicara, Munni tidak mampu menjelaskan siapa dirinya, dari mana asalnya, atau bagaimana cara menghubungi keluarganya. Ia akhirnya berkeliaran sendirian di India tanpa tujuan. Sampai suatu hari, ia bertemu seorang pria bernama Pawan Kumar Chaturvedi, yang lebih dikenal dengan julukan Bajrangi. Bajrangi adalah tipe manusia yang mungkin akan membuat sebagian orang geleng-geleng kepala. Dia terlalu jujur, terlalu baik, terlalu polos. Kalau orang lain mencari jalan pintas, Bajrangi malah memilih jalan memutar sejauh 10 km karena merasa itu lebih sesuai aturan. Dia adalah penggemar berat Dewa Hanuman, sangat taat beragama, dan percaya bahwa kebohongan sekecil apapun tetaplah kebohongan. Singkatnya, kalau Bajrangi ikut lomba, siapa manusia paling tidak bisa bohong, kemungkinan besar dia juaranya. Awalnya Bajrangi mengira Munni adalah anak India yang tersesat. Namun semakin lama bersama, ia mulai menemukan fakta mengejutkan. Munni ternyata bukan warga India. Munni berasal dari Pakistan. Dan disitulah masalah besar dimulai. Membawa seorang anak Pakistan kembali ke negaranya ternyata tidak semudah memesan tiket bus. Birokrasi rumit. Dokumen tidak ada. Perbatasan dijaga ketat. Hubungan kedua negara juga tidak selalu baik. Orang normal mungkin akan menyerah. Tapi Bajrangi bukan orang normal. Dengan tekad yang lebih kuat daripada sinyal wifi tetangga, ia memutuskan untuk mengantar Munni pulang sendiri ke Pakistan. Dan mulailah perjalanan yang penuh kejadian lucu, mengharukan, sekaligus menegangkan. Mereka naik kendaraan seadanya. Kabur dari berbagai masalah. Bertemu orang-orang baik. Bertemu orang-orang yang membuat penonton ingin masuk ke layar dan menegurnya langsung. Namun di tengah semua kesulitan itu, hubungan antara Bajrangi dan Munni semakin erat. Mereka bahkan tidak banyak berbicara satu sama lain. Karena yang satu memang tidak bisa bicara. Yang satu lagi kadang terlalu polos untuk mengerti situasi. Tetapi justru disitulah letak keindahannya. Salman Khan sebagai Bajrangi. Biasanya kita melihat Salman Khan sebagai sosok macho yang bisa mengalahkan puluhan musuh sendirian. Di film ini, tidak. Dia justru tampil sebagai pria sederhana dengan hati yang luar biasa besar. Tidak ada kesan sok keren. Tidak ada gaya berlebihan. Yang ada hanya seorang manusia baik yang ingin membantu anak kecil pulang ke rumah.
Dan jujur saja, ini mungkin salah satu penampilan terbaik Salman Khan sepanjang karirnya. Harsha Ali Malhotra sebagai Munni. Kalau ada penghargaan, pencuri perhatian terbesar, Munni pasti menang. Bayangkan saja, dia hampir tidak memiliki dialog. Tapi mampu membuat jutaan penonton menangis. Hanya dengan tatapan mata, senyuman kecil, dan ekspresi wajah polosnya, Harsha Ali berhasil mencuri hati penonton dari awal sampai akhir. Setiap kali Munni tersenyum, penonton ikut tersenyum. Setiap kali Munni sedih, penonton ikut sedih. Dan setiap kali Munni dalam bahaya, penonton mendadak berubah menjadi bodyguard profesional. Secara garis besar, film ini hanya tentang seorang pria yang mengantar anak kecil pulang ke rumah. Selesai. Namun cara penyampaiannya begitu hangat dan menyentuh sehingga terasa jauh lebih besar daripada premisnya. Film ini melibatkan India dan Pakistan, dua negara yang sering digambarkan memiliki hubungan rumit. Tetapi film ini tidak sibuk menghakimi siapa yang benar atau salah. Film ini memilih fokus pada manusia, pada kebaikan, pada kasih sayang, pada fakta bahwa terkadang orang biasa justru mampu melakukan hal-hal luar biasa. Ada banyak adegan yang membuat tertawa, terutama karena kepolosan Bajrangi. Namun ketika momen emosional datang, film ini juga tidak main-main. Bahkan banyak penonton mengaku menangis menjelang akhir film. Dan bukan menangis elegan satu tetes air mata, tapi menangis tipe, aku cuma mau nonton santai, kenapa sekarang aku mencari tisu? Tanpa spoiler besar, bagian akhir film ini adalah salah satu ending paling emosional dalam sejarah Bollywood. Selama lebih dari 2 jam penonton mengikuti perjuangan Bajrangi dan Munni. Ketika akhirnya semua mencapai puncaknya, emosi yang dibangun sejak awal benar-benar meledak. Adegan tersebut bukan hanya membuat karakter dalam film menangis. Penonton di rumah juga ikut terharu. Bahkan orang yang biasanya berkata, aku nggak pernah nangis nonton film, seringkali mendadak diam sambil menyeka mata dan menyalahkan debu. Bajrangi Bhaijaan adalah bukti bahwa sebuah film tidak perlu penuh ledakan atau pertarungan besar untuk menjadi luar biasa. Kadang yang dibutuhkan hanya seorang pria berhati tulus dan seorang anak kecil yang ingin pulang ke rumah. Film ini lucu, hangat, mengharukan, dan penuh pesan kemanusiaan yang relevan hingga sekarang. Dari awal hingga akhir, penonton akan diajak tertawa, tersenyum, tegang, lalu akhirnya dibuat berkaca-kaca. Film yang awalnya terlihat seperti petualangan sederhana, tetapi berakhir menjadi perjalanan emosional yang sulit dilupakan.